adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa karena Tuhan Yesus selalu memberkati. Di sini siapa yang senang menjadi anak Tuhan? Yuk angkat tangannya, siapa yang senang menjadi anak Tuhan? Wah, puji Tuhan, ternyata semuanya mengangkat tangan ya. Berarti semuanya senang menjadi anak Tuhan. Yuk sekarang kita mau naikkan pujian yang mengatakan bahwa kita senang menjadi anak Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, untuk membuka ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, gak boleh ada ngintip ya. Tuhan Yesus yang terkasih, yang terbaik, terima kasih ya Tuhan, saat ini Engkau telah memberikan waktu yang terindah untuk kami menikmati sekolah minggu lewat tayangan YouTube. Tuhan tolong agar tayangan ini membantu anak-anak-Mu supaya lebih bertumbuh di dalam iman. Tuhan tolong agar mereka dapat mendengarkan dengan baik, duduk dengan tenang. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang manis, yang baik, yang ada di rumah, Kak Winda mau tanya nih, di dunia ini siapa yang paling kuat? Ada yang tahu? Lalu siapa ya yang paling hebat? Siapa kira-kira? Ada yang merasa hebat? Angkat tangannya dong yang merasa hebat. Kemudian siapa ya yang lebih besar dari dunia ini? Kira-kira siapa ya? Ya, bener banget. Jawabannya hanya Tuhan kita, Tuhan Yesus yang terkuat, yang terhebat, dan lebih besar daripada dunia. Kita mau angkat pujian yang mengatakan bahwa Yesus tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Suyoi suyoi o kata, sugoi sugoi o kata, totemo okina o kata, watashi no isu sama. Suyoi suyoi o kata, sugoi sugoi o kata, totemo okina o kata, watashi no isu sama. Isu sama wa sugoi o kata, suyuku te o okina, yo isu no o kata. Isu sama wa sugoi o kata, suyuku te o okina, yo isu no o kata. Benar ya adik-adik, bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang paling kuat, paling hebat, dan paling besar. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, Kak Winda mau mengajak adik-adik di rumah untuk mengingat kasih setia Tuhan di kehidupan kita. Kita angkat pujian, Yesus kasih padaku. Yesus kasih padaku, selalu hibur hatiku. Meski ku kecil lemah, Tuhan Yesus kasihlah
Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Sekali lagi ya. Yesus kasih padaku, selalu hibur hatiku. Meski ku kecil lemah, Tuhan Yesus kasihlah. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Kita mau berdoa menyerahkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu untuk menyerahkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Tuhan tolong agar anak-anak-Mu semua bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, membuka hati dan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong juga agar Tuhan menyertai sarana yang anak-anak-Mu gunakan ya Tuhan. Tuhan tolong agar mereka dapat mendengarkan firman Tuhan dan iman mereka semakin bertumbuh. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wah, sekarang Kak Winda ada di mana ya? Ada bola kristal, ada sapu yang bisa terbang, lalu tempatnya juga sangat unik. Kira-kira ada yang tahu nggak Kak Winda sekarang ada di mana? Kasih tahu dong yang tahu. Oh, jadi sekarang Kak Winda ada di rumah tukang sihir ya? Ih, serem banget ya di rumah tukang sihir. Nah, firman Tuhan kali ini pun gak jauh-jauh loh dari tukang sihir. Seperti apa ya ceritanya? Yuk langsung aja simak firman Tuhan sampai selesai. Kisah ini diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 23. Jadi, asal mula dari kisah ini yaitu ketika Filipus melakukan pelayanan di kota Samaria. Ketika Filipus memberitakan tentang kerajaan Allah di kota Samaria, ternyata banyak orang Samaria yang percaya kepada Kristus dan mereka mau mengakui bahwa Kristus adalah juru selamat mereka. Nah, ada fakta mengejutkan loh adik-adik. Ternyata ada satu tukang sihir di kota Samaria yang ikut percaya kepada Tuhan Yesus. Nama tukang sihir itu yaitu Simon. Nah, adik-adik, sebelum Kak Winda melanjutkan cerita, Kak Winda mau tanya nih, ada yang tahu nggak apa itu tukang sihir? Nggak tahu ya? Yaudah, Kak Winda kasih tahu ya. Tukang sihir itu yaitu orang yang melakukan perbuatan sihir. Sedangkan sihir yaitu perbuatan ajaib yang dilakukan oleh manusia dengan bantuan iblis. Nggak boleh ya melakukan sihir karena itu dosa. Dahulu di kota Samaria, Simon adalah tukang sihir yang terkenal. Ia sering melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, menyebabkan orang-orang Samaria pun percaya kepadanya. Dan orang-orang Samaria kagum kepada Simon. Namun gak lagi ya, setelah Filipus datang menyebarkan firman Tuhan di kota Samaria, semua orang Samaria, bayi yang kecil, yang besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, semuanya menjadi percaya kepada Kristus. Kemudian suatu hari, Petrus dan Yohanes diutus untuk mengunjungi kota Samaria. Di sana mereka melihat banyak orang yang sudah percaya kepada Kristus, namun belum menerima Roh Kudus. Maka dari itu, Petrus dan Yohanes berdoa kepada Tuhan dan menumpangkan tangan kepada orang-orang Samaria, dan mereka akhirnya menerima Roh Kudus. Dan ternyata ya adik-adik, Simon melihat perbuatan Petrus dan Yohanes ketika mereka menghadirkan Roh Kudus kepada orang percaya di Samaria. Lalu Simon merasa iri. Dia pun ingin melakukan perbuatan ajaib seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Lalu Simon menghampiri Petrus dan ia berkata kepada Petrus, "Berikanlah aku kuasa juga supaya aku bisa berdoa dan menumpangkan tangan kepada orang lain dan orang lain tersebut mampu mendapatkan Roh Kudus." Simon ternyata berkata begitu dengan menyodorkan uang kepada Petrus. Lalu Petrus menjawab dengan geram, "Binasalah uangmu dan kamu, karena kamu mengira Roh Kudus dapat dibeli dengan uang." Kemudian setelah Petrus berkata demikian,
Petrus menasehati Simon agar dia cepat-cepat bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Lalu dengan cepat-cepat Simon pun bertobat. Kemudian cepat-cepat Simon meminta ampun kepada Tuhan. Ia merasa bersalah kepada Tuhan. Ia berkata jujur tentang bahwa dia telah melakukan dosa. Dan yang lebih baiknya lagi, ia meminta agar Petrus dan Yohanes juga mendoakan agar dia tetap bertumbuh secara iman. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini sudah selesai. Cerita firman Tuhan yang sangat unik ya. Lalu, apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, bahwa kasih pengampunan yang diberikan oleh Tuhan tiada habisnya bagi orang percaya. Jadi ketika kita berbuat dosa, jangan lupa ya, agar kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Cepat-cepat kita meminta ampun, agar Tuhan pun cepat-cepat mengampuni kita. Yang kedua, bahwa Tuhanlah yang paling kuat, yang paling hebat, dan paling besar di seluruh dunia, dan mampu mengalahkan seluruh isinya. Bahkan sihir dari Simon yang sangat ajaib menurut orang-orang Samaria pun dapat dikalahkan oleh Roh Kudus yang diturunkan oleh Petrus dan Yohanes. Amin, puji Tuhan. Saatnya kita mau menutup firman Tuhan ibadah sekolah minggu di dalam doa. Yuk sama-sama kita mau berdoa sekali lagi ya. Tuhan Yesus yang baik, yang terkasih, terima kasih ya Tuhan untuk waktu-Mu yang indah ini. Saat ini kami sudah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong agar apa yang didapat dari sekolah minggu ini mampu membuat iman kami semakin subur, kami semakin dekat dengan Engkau, kami semakin mengenal siapa Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, lindungilah anak-anak-Mu yang ada di rumah, biarlah mereka terhindar dari mara bahaya. Dan begitu pun dengan hamba-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa semuanya di sekolah minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.